Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Teman-teman, pada konten kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, membahas soal istilah di dalam dunia peternakan, khususnya di penggemukan ya teman-teman, terutama di sapi jantan, mengenai kaki basah dan kaki kering. Kalau menurut secara keilmuan atau secara ilmu peternakan yang resmi ya, saya kok belum pernah menemukan dokter atau mantri yang punya istilah itu. Namun kan karena mungkin ilmu titen, istilah-istilah yang muncul di dalam dunia peternakan mungkin ya, khususnya di penggemukan sapi jantan. Jadi keilmuannya berdasarkan pengalaman. Untuk contoh sapi kering teman-teman, kaki kering itu biasanya dijumpai di sapi-sapi yang cross pegon ya teman-teman. Kebetulan saya ada sampel ini sapi cross pegon, sapi pegon ding, bukan sapi cross pegon ya, sapi pegon gitulah. Kaki-kakinya yang kering itu seperti ini. Bisa teman-teman lihat bahwa kaki kering itu, istilah kaki kering itu muncul karena kakinya itu seolah-olah hanya tulang dan kulit, dan sepertinya sedikit ada kandungan airnya, itu bahkan tidak ada. Jadi tidak kayak guyur-guyur gitu loh. Nah, itu istilah untuk sapi kaki kering. Sapi kaki kering seperti ini teman-teman, dipercaya memiliki trouble yang lebih sedikit jika kita mau melakukan sapi penggemukan, terutama sapi jantan. Apalagi bagi teman-teman yang komborannya komboran basah seperti saya, jadi di kompor masih pakai air gitu, komboran tradisional ya, katul, polar, sentrat masih pakai air gitu, komboran basah. Dipercaya sapi kaki kering ini sedikit trouble, nggak gitu ada masalah, karena mungkin dia kandungan airnya dikit, jadi pincang atau kendala-kendala yang lain itu biasanya menurut pengalaman teman-teman sedikit trouble, nggak begitu bermasalah. Untuk rasnya teman-teman saya juga kurang paham, namun ada juga kok sapi Limousin cross, Simmental cross yang jenisnya kaki kering gitu juga ada, tapi seringnya dijumpai di pegonan. Seperti ini Limousin cross pegon teman-teman, milik saya ini juga, kalau saya lihat juga kakinya lumayan kering ini. Jadi seolah-olah pertulangannya itu nampak di dalam kulit luarnya itu seolah-olah hanya tulang seperti itu. Untuk soal bisa besar, bisa jumbo atau tidak, bisa prospek atau tidak, itu tidak berdasarkan sapi kering sapi basah ya teman-teman, banyak faktornya. Jadi kaki kering ini hanya istilah, tidak menentukan. Kalau sapi kaki kering berarti nanti jadinya kecil, kalau kaki basah jadinya jumbo gitu juga enggak juga. Namun rata-rata sapi kaki kering itu pasti cross-crossan ke arah pegonan.
Seperti ini kan simental, namun dia kan banyak pegonnya, ini cross pegon. Nah, ini jenisnya Karolis. Kalau sering orang bilang, kaki-kakinya juga terlihat kering, namun juga semi-semi, masih kayak ada basah-basahnya dikit. Sepertinya itu di dalam masih ada airnya gitu loh. Untuk kaki sebelah kiri itu dia kejigung teman-teman, masuk ke tali jadi baret, yaitu saya kasih gusanek baru kemarin kayaknya. Bagian depan itu pun dia kering tapi kayak semi-semi masih ada basahnya dikit. Kemudian untuk sapi basah, kaki basah teman-teman, memang biasanya di sapi-sapi yang rasnya bagus, yang limosin atau simental gitu. Saya pernah punya sapi ini, si Soge ini dulu teman-teman. Sapi ini termasuk sapi basah ini kakinya. Nah, kaki basah itu contohnya seperti ini. Dia cenderung gede, sapinya gede jadi gagah, kaki-kakinya kan besar gitu, gagah. Dan kayak di dalam kulitnya itu kayak ada airnya gitu loh, kayak basah gitu loh. Nah, sapi-sapi seperti itu kategorinya sapi dengan kaki basah. Kecenderungannya rentan trouble ketika dipelihara, apalagi masih menggunakan komboran basah seperti saya ini, masih dicampur katul, polar, ampas tahu pakai air, itu rentan trouble. Untuk contoh yang lain teman-teman, yang basah seperti ini, tapi ini diabaikan aja yang jalmo ini ya. Memang dia sudah jalmo sih. Saya belinya memang udah jalmo. Untuk bahan contoh aja, ini kalau menurut saya sih basah ini. Jadi kakinya ini seolah-olah kandungan airnya banyak gitu. Nah, ini salah satu lagi contoh kaki basah teman-teman. Salah satu contoh kaki basah seperti ini. Untuk rasnya simental, di dalamnya itu terlihat kayak ada kandungan airnya gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, istilah kaki kering, kaki basah, dengan berbagai keunggulannya. Untuk sapi basah memang sapi cenderung terlihat lebih super, rasnya lebih dapat. Biasanya itu untuk jumbonan juga bisa biasanya. Kalau untuk sapi kontes-kontes rata-rata kan kakinya itu basah gitu loh, gede gitu, besar gitu. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Semoga ada ilmu yang didapat. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.